soleh. Untuk itu kepada yang terhormat dan tercinta Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Satiri kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala walimatal 'arush min sya'airillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Asmaul Al-Mukarram Sahabatul Bait Bapak Sarjono, Bapak Muhammad Ali Ketua RT 01 Al-Mukarram Ustaz Haji Romli, Bapak Haji Murdani, Bapak Karjo Laksono, Bapak Sofian Suparjono, Bapak Ustaz Marzuki, Bapak Muhammad Rais Ketua RT 005 yang insya Allah akan berbahagia di saat ini, kedua calon mempelai Devi Vitaria Sari dengan Randy Fernando Pratama, dan seluruh yang hadir, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Walimatul 'Arush, para pemain-pemain lama, pengantin-pengantin lama yang udah bilang kota, jangan ngiri, kalau ngiri berani nekat kawin lagi. Orang-orang mau gaya doang, laki-laki kumisnya tebel, dunia takut. Nah, malam ini kita tepat berada di malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan hal ini, Bapak Sarjono beserta Ustaz Yasin ke rumah saya dan wali pengen saya datang silaturahim. Dia bilang kalau emang lebih awalan nggak apa-apa, saya nyampe karena saya gak enak sama Habib Soleh. Ternyata tegere-gere dia, wah cuma 3 pasal tuh. Aduh, singkat-singkat semuanya gak apa-apa. Baginda Nabi pernah menyampaikan, tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyamah. Nikahlah kalian, perbanyak keturunan kalian, karena aku paling senang nanti umatku banyak di hari kiamat. Jadi tujuan pernikahan di samping itu hal yang paling nikmat, sesuatu yang dikatakan sunnah oleh baginda Rasul, juga perbaiki dan perbanyak keturunan. Tapi keturunannya ini keturunan yang soleh, yang soleh, dididik. Jangan bikin doang getol, ngerawatin kalau ada becus. Ya, kan pemerintah programnya dari pemerintah programnya katanya KB cukup punya anak 2. Iya, kalau 2 ini cakep mantap. Ini kadang-kadang kita punya anak cuma 2, yang satu maling, yang perempuan peret, ya ada data udah begitu. Banyak berkualitas, apalagi di akhir zaman begini. Orang dulu kenapa berani punya anak banyak? Dia punya prinsip, banyak anak banyak rezeki. Kalau orang sekarang pada takut, banyak anak banyak jemuran. Berapa yang sudah ada. Ini pernikahan dikatakan oleh baginda Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Nikah Pak, bukan kawin. Kalau kawin mah ayam, kambing, ayam, kuda kawin. Coba nggak pernah dengar ayam pakai kauan, nggak ada. Nikah itu sesuatu yang sakral, yang diawali kalau kita hidup berumah tangga harus lewat pintu yang namanya nikah.
Diapain itu perempuan dilamar? Makanya untuk mencari sosok wanita yang buat pendamping kita, Nabi katakan tunkahul mar'atu li arba'in, nikahi perempuan dengan 4 syarat. Kita laki-laki ini jangan asal ngomong baik. Gue nyari perempuan biarin nanti ada napasnya. Lo napas doang, udah hitam buluk ngapain? Biar buat di dunia wal akhirah. Di dunia kita girang punya bini cakepnya gak malu-maluin kalau kondangan. Bawa kondangan kita nih, kita dampingin. Orang ngomong, misalnya orang luar biasa tuh bocah. Cakep banget bini ya tuh, enak. Lu kadang-kadang anak muda umur 18 kayak nenek-nenek. Ya bocah nenek-nenek demen. Dibawa kondangan, berkata emaknya, bininya. Kayaknya kata Nabi yang pertama kalau pengen cari perempuan 4 syarat. Syarat pertama cantik, cakep. Urusan gendong botol mau belakangan dah. Dia nih kadang-kadang orang masih kecil kurus, namanya belum makannya belum bergizi, belum sama kita. Bagian awaknya kurus, mukanya cakep. Ntar kalau kawin sama kita mah lempang apa yang seger. Mana makanya makan gejer mulu. Sekarang begitu sama kita kasih burger gitu kan, kali-kali makan di restoran, rumah makan kampung kecil gitu, mati pelit banget. Iya kan? Lu aku sering banget ya. Kalau makannya yang semut timur saya lagi rame asam manis ya mah yang dipilih. Tuh, ini mah kadang-kadang kita buatan diri tahu gitu. Yang pertama cantik, disuruh. Makanya baginda itu kenapa rumah tangganya bahagia? Pilihan-pilihan. Sayyidatina Khadijah walaupun tua di saat itu usia 40 tahun, baginda Nabi 25 tahun, tapi parasnya cantik. Sayyidatina Aisyah putri Abu Bakar Siddiq, Masya Allah masih perawan cantik. Nggak sembarangan milih buat contoh kita juga begitu. Jangan asal roron baik, ketemu di mana aja jadi. Ketemu di mana ini? Di BKT. Iya gila. Ketemu di BKT. Udah buru-buru kawin aja orang kata. Kalau bukan pun pisah, kagak ada yang udah pun pisah lagi goyang wae. Ibunya dia berduaan. Jangan yang cemer, yang beneran dikit. Itu pernikahan tuh. Suruh yang cantik biar gak bikin bosen. Senengin tuh istri kita. Yang kedua kata baginda Rasul, wali nasabiha, keturunan orang tuanya. Orang tuanya orang tua yang baik-baik ya. Makanya sekarang ke Pasar Jono, ya Allah, yang saya dengar nikahin bukan anak, ponakan ya. Dia ponakannya, dia Masya Allah ponakan ada biasa jadi naik atas ini. Ponakan kalau gue ponakan itu gimana? Lah ponakan ada kayak gini, kalau anak bagaimana coba? Apa lebar banget atau sono-sono? Pokoknya besok saya kayak balik lagi nih kemarin. Hari Sabtu makanya kita nandak lagi banyak. Ya gede begini, resep banget ini. Saking sayangnya. Keturunannya orang baik-baik, latar belakangnya bagus. Kebun maksudnya. Rumahnya yang depan kecil, kebunnya masih ngabrak, baru tuh cakep. Iya kan pinter. Ya maaf, ini mah bukan ngaruh-ngaruhin. Kadang-kadang ini ya udah rumah ngontrak, emaknya bertiga sama dia, susah banget. Jadi kita mau ngempanin bagaimana tuh? Coba-coba emaknya sama dia, ya cuma nyesek nyusahin. Kalau bisa mah nasabnya orang-orang garis keturunan yang baik. Cuma satu buat kita, ahwal gak bisa nikah dengan syarifah habaib. Kalaupun kita paksa nikah, ntar nasabnya hilang. Ngomongin masalah nasab itu enggak. Kalau saya nih Betawi nikah sama orang perempuan habaib syarifah, dia mau, saya mau jadi. Cuma ntar anak saya bukan habaib, putus sudah nasabnya. Kalau habaib nikah dengan orang kita ahwal, tetap putra putrinya habaib dan syarifah. Itu mah soal keturunan. Makanya dikatakan cari orang baik-baik, minimal bapaknya udah orang yang udah ada haji, ustaz, kan buat keturunan. Ya, saya juga begitu. Tadi sering ceramah begitu, banyak orang ngomong ke saya, Ustaz, ya Allah, kalau tahu nih pengen bahasa nikah sama Ustaz dengan cewek mengapa? Anak saya batil banget sama bapak mantan preman. Coba kalau mau cewek berapa kali lah tahu. Lu gini aja baru ngomong, mana nggak diem baik. Iya, ini betulan orang baik-baik nasabnya. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi, wali maliha
hartanya kalau bisa mencari perempuan yang memang udah punya kerjaan kalau bisa. Ini mah disuruh mana ini 4 hal. Yang pertama tadi cantik, yang kedua keturunan, yang ketiga harta, yang udah kerjaan udah gawean. Baru yang keempat kata Nabi walidiniha, agamanya. Kalau 4 itu dari mulai harta, cantik, kali cakep mak nggak apa 90 dah nilainya, taruh dah 7,3. Ya, mata rada cakep, hidung lagi sama dikit. Ya hidung rada mendingan, ya gigi pakai patah tengah-tengah. Kalau perempuan dua tak enak banget gitu. Ada yang begitu. Terserah ada itu mah. Iya kan, untuk kita liatin dah. Hartanya nggak banyak, tapi dia kerjanya lumayan. Biarin dah. Yang paling cakep kata Nabi walidiniha, cari agamanya. Pinter ngaji, soleha, santri, santriwati, pondok ustazah, walaupun nggak banyak punya hartanya, tapi dia bisa menopang hidup kita dengan akhlaknya yang mulia. Kenapa? Bar-bar kita titip terlibat biadab itu kalau agama kata Nabi utama. Jadi harus dipilih Pak. Dia nikah jangan sembarangan aja. Kita zaman sekarang hati-hati nih, anak-anak kita nih ketemu di mana aja jadi lagi nonton bola di Gelora Bung Karno, pulang ketemu akhirnya jadi pacaran. Nggak apa-apa sih orang mana-mana nggak apa-apa, cuma maksudnya cari yang tadi 4 tadi diajarkan oleh baginda Rasul. Karena kita ini Indonesia ini bineka tunggal ika, siapapun kita Allah ajarin ketemu satu dengan yang lainnya beda-beda, susu nggak apa-apa. Tapi sekarang udah berbaur. Tinggal kuatin aja sendiri. Betawi nikah sama orang Jawa, Jawa Timur, Banyuwangi, ujungnya Jawa, asal kuat aja pulang kampung. Begitu ya. Lagi naik bis, waduh, naik bis dari Jakarta, Banyuwangi, jauhan Pak, lewatin ke situ Bondowoso, terus yang namanya apa itu ya Python, terus yang namanya Lampa listrik ke sono, jauh banget Jawa Timurnya Madura itu. Probolinggo, bukan Purbalingga, Probolinggo yang banyak mangga si mana lagi. Saya kalau ziarah ke sana-sana, pasti baru tahu tuh ternyata Banyuwangi perbatasan dengan Bali, Ketapang, Gilimanuk. Makanya nih orang Betawi mikir loh kalau mau nikah. Mana nih Banyuwangi kok ada deh. Takor gue pulang kampung. Ya takor, kagak cukup 1 juta. Karena nggak boleh sendiri, tol aja bisa 2 juta. Gaji berapa duit lah? Kalau duit kita banyak, orang semua cuma dia. Iya, kan kalau nggak ngomong Jawa, banyak nggak ngerti. Pokoknya orang mulai baik ya, mau mulai. Yang kampung kau kuah lo mau pulang aja. Nah kita bingung, mau duit cuma 1 juta, ongkos 5 juta lah, takor kita. Ya kan? Tapi kalau emang Allah yang udah ngasih, insya Allah rapi. Biasanya begitu, harus pahamin. Makanya Betawi sama Betawi ada. Ya kan, dari Jakarta atau Betawi sama Jawa nikah tuh, alhamdulillah anaknya jadi Jawa. Jawa Betawi. Jakarta atau Jakarta sama Sunda Jasin. Itu yang namanya kita dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, kami jadikan di antara kalian laki-laki dan perempuan berbangsa bersuku-suku, saling kenal tuh satu dengan yang lainnya. Orang yang paling muda di antara kalian orang yang paling takwa. Maka udah berbaur udah gak kelihatan. Nyampe ke sini nih, Pasar Jono, aslinya orang sana orang Wetan. Di sini udah nyampur, ngikut kayak begini, gak kelihatan. Aslinya Jawa, tapi udah nyampur sama orang sini, kelihatannya udah indah lagi. Begitu, makanya ngikutin lagunya orang sini. Jangan gue ngikutin lagu. Zaman dulu tahun 80 saya gede banget itu. Tahun 80 orang Jawa pada tengil lagi di kampung saya. Itu kalau ngawin beruat di 7 malam gue gede banget, mana wayang kulit mulu. Puyeng kepala gue, apa pindah saya ke rumah mertua, gue pindah ke rumah mertua, musik. Beruat, nanti apa pagi, apa subuh. Bungtang, gue apa lu katakan. Wah puyeng kepala gue 3 kali itu. Wah Allah di tenda selebar kali. Beruat di 2007 mana apa dikata tahu. Waktu itu udah lagunya dia dah. Saya mau belum ngerti, kata saya gini, kenapa dia ngikutin dulu? Karena kan gitu, zaman dulu belum kenal maulid. Adanya kalau orang Betawi di acara layar tancap. Ya dulu begitu.
Itu yang kalau tajam kita sama tukang lepet bareng-bareng duduk. Kalau tukang lepet terus ada judi rolet gitu. Yang ngasih duit menggocap dapat kesana super sebatang. Saya ingat ya pahit banget super sekarang gue gedean. Ya, jadi itu jari kemana-mana itu. Makanya Allah sampaikan seperti itu. Dijadikan laki-laki perempuan berbangsa bersuku-suku saling kenal. Yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling takwa. Di lempengan ini mah nggak ada Jawa, nggak ada Betawi, pokoknya orang beriman kepada Allah itu yang paling hebat. Di pernikahan yang kita kerja ini belum nikah ya? Besok ya? Satu lagi mana? Satu gitu. Orang sekarang begitu lagi. Saya ini kan saya kalau sunatin nih, udah disunatin baru syukuran. Kita lubang batu dituanya gendut. Zaman dulu tuh, orang sekarang mah sunat dulu baru pada syukuran. Nikah dulu udah pada syukuran duluan, gitu ya. Di luar tuh lagunya udah gitu kan. Iya, dulu begitu. Pernikahan nikah dulu, saya terima nikahnya baru malamnya syukuran. Girang udah bersyukur udah bisa nikah. Lagi dahulu udah syukuran. Gak apa-apa ya kayak apa-apa. Makanya sendiri nanya dulu tadi. Tuh pernikahan. Makanya bagaimana caranya rumah tangga kita pengen baik, ikutin cara rumah tangga baginda Nabi Muhammad. Beliau bagaimana sih rumah tangganya? Cakep banget. Nah kalau ceritain di sini perempuannya nggak ada. Kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihatan. Ada 4 pondasi rumah tangga kalau ingin bahagia. Yang pertama pondasinya sampaikan sama istrinya bapak-bapak ntar. Pondasi rumah tangga yang pertama adalah istri soleha. Kita sampai di rumah, neng tadi Ustaz ngomong. Ternyata pondasi rumah tangga yang pertama lu ini harus soleha. Kalau lu medek hancur deh. Begitu. Mana sih istri soleha? Ida amartaha atau apa? Kalau diperintah sama suami nurut tuh. Dari Ustaz ini yang gue nyampein maksudnya bang, wah ya apa dulu, apalagi kalau gue lagi pengen jangan nolak tuh gitu. Bilangin dan lu mah apa ilok? Oh kau percaya lo? Teman aja nih saksinya begitu. Iya. Emang apa bang? Ini malam Jumat sekarang ada gitu. Ini bulan ntar nih, ya udah. Indah hoy. Jadi kadang-kadang dikasih tahu berbagai kajiannya dengan bilangin. Ini malam Jumat sunah Rasul nih pak, pulang murid nggak lama nih jam 10 kelar. Biarin dari sini pak pada punya acara, kita nih yang ada acara pulang buru-buru. Nih kata Ustaz, malam ini sunah Rasul. Maksudnya apa? Gue minum kuku bima dulu. Begitu. Apa yang telan? Tapi terlalu udah kencang baru ajakin. Itu yang namanya istri yang soleh. Bagaimanapun juga suami kerja jadi apa kayak pak, nggak bakalan korupsi kalau bininya soleha. Dia ngomong nih sama bininya, neng ini udah puluhan tahun kerja ya Allah mobil masih Xenia, LG lagi yang 3 silinder 1000 cc, asal diembat di puncak agak kuat betul. Kan LG begitu 3 silinder. Gimana bang? Kagak abang korupsi, takut nggak korupsi nggak kaya bini soleha jangan bang, biarin cuma saya yang penting abang setia, saya nggak mau abang apa-apa ditarik KPK. Bini soleha. Tapi kalau bini medet malah agak ngomong lagi nya, bini yang ngomong abang tolong. Tahun-tahun bukan, masih begitu baik. Orang pada nyambut bang, udah ajar begitu kan, ujung-ujungnya kan PA kita. Tuh makanya nggak boleh lah, bini yang soleha, jangan bang jagain. Itu aja udah kan? Akhirnya apa? Terjadi semuanya dan gara-gara korupsi. Ya Allah, saya menes tuh kemarin kejadian kemarin menes ya. Makanya saya kalau ceramah pengen ngomong sama tuan rumah, udah gua nggak mesti diamplopin, udah bucin aja 11 miliar. Gue kasih jam 11 miliar, gua mau ceramah 3 tahun gua pernah. Jam 11 miliar, gua bingung tuh orang. Saya orang kagak ngerti gitu kan. Bagaimana orang tolol, dia bisa. Jam 11 apa presnya sudah nyair, saya udah baca-baca ini di Facebook. Ya Allah, itu kalau 11 pak saya kagak ceramah 4 tahun kali kan. Maka gue kalau di undangan gue ayah udah. Oh boleh. Jam belakang 11 miliar. Saya kalau pakai itu apa sih mak? Kapalan kalau pakai itu gatal mulu. Beliin 25 mati mulu, murah. Pas 11 miliar kalau saya nyangkut di tangan saya. Ya Allah. Tuh, makanya kata Nabi yang pertama rumah tangga makan bahagia istri yang soleha, taat sama suami, surganya gampang banget. Yang kedua, kalau dipandang sama suami dia harus cakep. Itu bini yang soleha.
Nah yang kedua kata lagi kalau diberikan keturunan yang tadi di awal saya sampaikan tanah kahutam turu nikah dan perbanyak keturunan kata Nabi auladuhu abroro bahagia rumah tangga dengan anak-anak yang taat sama orang tua. Kenapa? Karena ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Anak gak bakalan berkah Pak kalau sama orang tua. Nih bahasa orang Betawi nih, tong ngetan sono dia mulon. Kan berarti bego itu. Nurut apa gagak? Tong ngidul. Maksudnya apa? Lu ke sono juga. Nurut, jangan makin biar kau gitu, bawa aja, lu punya kaki. Kan songong dulu aja. Berapa dikata begitu? Maksudnya bapak didik. Itu nih, gula habis ya elah. Males banget laki-laki. Dah yang ngomong begitu. Ini bahasa jelek Pak, jangan. Ntar kalau orang tua udah nggak ada, lu berasa nggak enak. Makanya turutin tuh anak-anak yang soleh dengan pendidikan agama. Suruh ngapain? Ngaji. Lu jadi ngaji toh. Begini hari dengan handphone. Kuota habis ngambek, mak takut sama anak. Oh, kalau anak marah, beliin lagi kuota. Terus saya coba dengan handphone, mata berkotok, hidup pada budek. Dan gitu berkotok pada budek. Mana ada orang main handphone gak apa-apa dipanggil dengan kagak. Lagi rame pun, mana apa segala macam. Diem aja budek tuh. Setan mau masuk. Kalian jawab, gitu doang. Mata-mata kayak bandeng mau telat udah, langap longok. Kan agak beres banget tuh orang-orang kayak gitu. Makanya didikan agama, ajarin agama, ngaji. Di mana ngaji bukan tempat kayak begini, majelis taklim, di musola, di masjid, baca Quran. Ini kan para harapan pasang yang akan datang anak-anak kita. Ntar kalau anak-anak udah pada hebat, soleh dan soleha, orang punya meninggal dunia, siapa yang doain dia tuh anak? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling utama doa itu. Jangan dianggap enteng. Nah, itu doa, gue juga tahu. Jangan tahu. Rabbi ya Tuhan kami ighfirli, ampuni dosa. Wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma kasih sayang mereka kama rabbayani shaghira, seperti mereka menyayangi aku ketika gue masih kecil. Sayang. Makanya murkanya orang tua juga sama. Cerita udah banyak, ada Mali yang kudang yang dikutuk jadi batu sama emaknya saking udah nggak tahu tuh songong sama orang tua banyak. Dilaknat sama Allah anak-anak yang songong sama orang tua. Mereka yang berlawan sama orang tua. Apalagi nih calon mempelai udah dididik, dibesarkan sama Pak Sarjono, sekarang nikah apa kayak begini modelnya, masya Allah. Mudah-mudahan besok tamunya banyak, cuacanya bagus, ya amplopnya juga banyak, maksud gitu. Kadang tamu banyak kan pengalaman Pak udah. Kalau saya ceritain melemes, saya lagi bikin anak saya bikin kamu banyak girang buat Pak, yuk om amplop kosong banyak. Hampir jam 2 saya korek gitu. Ini amplop kosong banyak amat, kau girang buat tambah banyak. Buset, lu bocah, lah makan bisa tumbrah, nggak ngasih apa-apa. Aduh, susah kan kalau pernikahan. Ada yang dilipet-lipet Pak, saya ketemu HPS. Kertas, kuarto HPS dilipet-lipet tuh. Apa nih kagak isinya? Waduh, kalau ada namanya gue samperin tuh bocah. Biarin dah, udah didoain aja udah. Capek yang begitu-begitu Bang. Ya. Jadi yang kedua kata Nabi, rumah tangga bahagia dengan anak-anak yang soleh, yang taat sama orang tua. Yang ketiga, ini yang paling utama. Ntar kalau udah nikah, kata Nabi, wa khalatahu sholihin. Nyampurnya sama orang-orang soleh. Kan perempuan mah kalau dalam Islam nih, kalau nikah diambil sama suaminya di bawah. Harus kalau dalam Islam Betawi terutama ikut sama lakinya tuh. Sehari di sini, 2 hari 3 hari, habis pernikahan capek dibawa diboyong tuh. Ikut sama suami, tanggung jawab suami. Di mana pun tuh perempuan tinggal dekat suaminya, ada majelis taklim, ada nyampur sama orang-orang baik. Jangan malah diem aja. Jadi naik ngajinya majelis taklim, nenek. Lemes, jangan begitu, ikut tanya, iya gitu, biar rapi. Nyampur orang. Nah besok di hari kiamat kalau kita meninggal dunia kata Nabi, anta ma'aman ahbab. Kamu dikumpulkan di akhirat dengan siapa di dunia berkumpul? Dikumpul kayak begini, sama ulama-ulama, ya kan nyampur, rendah hati kayak begini. Besok kumpulnya dengan alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Karena nyampur biar betah, biar getah, biar lama. Dengan cara nyampe getaran segede-gede pulang mau ngapain? Kalau saya mah ada undangan izin, makanya saya nggak pakai makan lagi dulu. Selesai ngomong, saya langsung izin. Termakan urusannya di sana. Ini sini berdua ada bungkus.
Istirahat saja. Oh udah rapi ya, pasar dia udah rapi pasar dia. Ya ada parcel mana ya. Ya udah sih akhirnya tuh saya tentel saya ikut. Iya, jangan merasa diri paling hebat. Baginda yang mulia Nabi Muhammad pangkatnya paling tinggi Pak, dari 313 Rasul, 124.000 Nabi. Dia punya pangkat Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, gak pernah sombong. Jadi ustaz pada tengil, jadi ulama sombong. Mau apa yang disombongin tuh? Ya, saya dengan kerendahan hati, kenapa saya bawa motor sama anak saya? Sengaja dari sini saya ke sana di Habib Soleh, kalau mau mobil parkirnya jauh dari dulu, jalan jauh. Pokoknya saya udah seterobos aja udah. Oh, enak udah motor saya, jangan diragukan, kamu tubuhnya rada gede. Kalau motor dekat motor banyak, enak. Iya, jangan gue ranking, mawur. Saya gue ranking pengalaman Pak, ini saya cerita lagi aja nih. Cerita saya cerita pribadi. Jakarta di Pondok Kelapa, Kalimalang belum ada becak kayu, masih zaman Tutut Soeharto Hardiatullah. Itu tiang pancang baru berapa biji, Kalimalang masih model lama. BKT belum dibikin, ada orang ngundang daerah BKT, namanya Malaka Jaya, namanya Haji Matali. Haji Matali pindah setelah BKT ke Caman, dekat Gardu meninggal. Dulu Maris Malaka Jaya undang saya, nggak tahu dari mana saya waktu itu baru punya anak satu tahun 99. Dulu insya Allah banyak, ada rumah dia. Kalau nggak saya bikin acara haul apa-apa. Saya nggak punya motor waktu ini Pak, saya bingung, motor gagal-gagal. Mobil yang gak boleh pakai mau bapak, ya udah. Karena saya bingung, adik saya punya motor, dibeli sama bapak, botol, RF King minta dibeli. Ini kejadian bener-bener Pak, saya bawa motor RF King. Begitu kita anak kan, nggak pembalap, RF King. Begitu pulang ngomong, dikasih berkat pakai plastik, gua taruh di tengah, takut jatuh, tengki. Gua taruh di belakang, ada keronjol, bingung mulai. Taruh sebelah kanan ada stang aja kan, ngegas, taruh sebelah kiri. Nggak sadar tuh sebelah kiri ada kopi, kalau ada motor batangan. Rupanya emang Allah kasih peringatan jangan pakai motor batangan. Itu udah rumah enak, begitu dekat Kalimalang turunan getas tuh plastik sobek Pak. Plastik sobek tuh bro, apa minggir segala. Jilkung beli 3 kali. Wah, itu tuh kali, soal pada mau, pisang jatuh. Udah gua kagak pungut, ini gua nanyain. Gua pungut juga pada kotor. Ah, nyesek banget sih pakai motor elektrik. Orang harganya mahal banget, ada 100 juta elektrik. Udah modif, cakep, Pak, pengalaman pribadi. Iya, udah dapat kendaraan. Kata saya enak nih, punya saya Karisma tahun 2004. Cakep di Silver. Beli 6 juta waktu itu. Jadi Ustaz juga tuh, pakai Karisma. Ternyata nggak enak juga pakai Karisma, kenapa? Saya acara 2 dari Bintara, saya pindah Pondok Kelapa sama teman. Perginya ke Bintara, itu acara nggak ada masalah, nggak ada hujan, nggak ada apa. Dikasih tentengan taruh di pinggiran dan sangkutan, itu kue lapis sedikit. Acara kedua, saya taruh di parkiran, saya masuk ke dalam. Itu ruangannya AC, teman saya dia yang bikin acara. Saya nggak dikasih tahu kalau hujan, saya ngomong hujan emang. Itu keluar, tuh kue kena hujan rembes. Waduh, agak beres Karisma. Ini apa? Belum basah, bisa jadi hujan. Lo nggak ngomong. Aduh, nggak habis kertas lembek semuanya. Tuh, makanya Pak jangan pakai Karisma, apalagi jangan nggak, itu pakai emek atau PC. Masukin tuh lapis sedikit 3. Wah, lo mau makan kaki 5 air bakar, kuat 4 biji nggak bakaran berhasil. Udah, motor Ustaz tuh, hati-hati, saya bilangin aja, saya pakai ranking ribet. Ada saya bilang gak punya. Ya alhamdulillah. Jadi nyampurnya orang-orang soleh kayak begini, kita biarin berbaur aja dengan masyarakat. Artinya apa? Nabi ketika berdakwah mengatakan ya siri wala tu asiri basyiru wala tu nafiru, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit, diberikan orang jangan takut. Itu dakwah Nabi. Saya ngikutin Nabi ya kayak gitu deh. Ikutin baginda Rasul, bikin umat senang, bikin umat bahagia, jangan bikin umat sengsara. Makanya datang kemari dengan izin Allah, insya Allah rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang keempat kata Nabi, wa yakuna rizqu fi baladi, rezekimu sudah diatur oleh Allah di negaramu sendiri. Artinya apa? Dengan ibadahnya aja kenceng, ibadahnya biar rapi, nyampur biar pada mau, jangan memenang sendiri, ya, jangan kayak katak dalam tempurung, paling hebat di tempurung. Begitu keluar mau angkut dia, wah ada gede-gedean lah. Ada yang lebih hebat lagi, nggak boleh. Jadi kita harus berbaur. Kata orang saya hebat, siapa dulu? Saya bisa ceramah begini kenapa? Karena ada jamaah yang benerin. Kita
kita manusia, makhluk sosial, butuh bantuan orang lain, nggak bisa berdiri sendiri. Karena ada zaman dengerin saya ngomong enak. Coba nih kalau kosong orang kagak sering ngomong aja. Ya elah, ansip lewat itu kayak udah lama begitu. Belajar gila kan? Ini mirip lah, bro, belajar ceramah kagak tadi ulama besar, orang hebat, dibangun dewek. Ini ngomong ya yang saya hormati tiang-tiang yang pada hadir. Karpet dan tenda-tenda yang berbahagia, gila itu. Makanya nggak bisa dibilang hebat kalau nggak ada temennya. Jadi jangan sampai kita kayak begitu, yang udah begitu dari liatin aja, doain aja mudah-mudahan sadar. Ya, jangan aja wujud merah, jangan begitu, nggak boleh. Kalaupun nggak sadar misalnya, apa urusan Allah dah, baca Fatihah. Yang penting jangan nyakitin kita. Yang penting kalau begitu mah rapihin. Kalau nggak sadar dulu, punya Allah punya sama hati ya, dengan dia. Ya, yang penting kita bareng-bareng berbaur, kita doakan mudah-mudahan insya Allah calon mempelai dari keluarga Bapak Sarjono insya Allah hari Sabtu akan diakad nikah Devi Vitaria Sari dengan Randy Fernando Pratama. Mudah-mudahan nanti dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dikekangkan jodohnya oleh Allah, diberikan keturunan sholihin dan sholihah sebagaimana doa dari ulama. Selesai urusan akad nikah harus ada doa Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah, jadikan rumah tangga ini, pernikahan hari ini besok Sabtu seperti rumah tangga sayyidina Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Yusuf wa Zulaikha, seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha. Yang terakhir itu ada lagi wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammad SAW waktu dan juga kubra wa syaitanillah, seperti rumah tangga Rasulullah SAW. Kita yang pada langkotan udah ya, kalau emang takut jangan macam-macam, udah rawatin aja kan. Kalau berani silahkan, nggak usah ngomong saja sih ngomong kan saya mau nikah lagi, itu kita aja ya, gampang kita saya si kita gue rapi. Iya, bukunya ada bukunya, buka apa, buku catatan bocah. Ini ada buku nikahnya ya, kita baca Fatihah, mudah-mudahan hajat niat kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Bapak Sarjono dan keluarga, guru-guru kita doakan sehat walafiat. Acara yang kita selenggarakan besok, Pak Sarjono dan keluarga insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bitilkani wal barakah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sudah 2 tahun Pak nggak datang Habib Soleh. Saya diaru-aru mulu dari kemarin. Berapa kali udah datang? 2 kali. Tahun lalu kalau datang tahun ini saya dipaksa diomelin. Maka saya datang. Jadi saya mohon izin, mohon maaf yang baik saya sampaikan insya Allah bermanfaat buat kita bersama-sama. Insya Allah dengan doa kita mudah-mudahan semuanya kita dapat manfaat yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan ilmunya buat kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.